Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keteladanan dalam sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu jujur. Nah, jika kita ingin meneladani sifat jujur, maka lihatlah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di atas selain Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah salah satu manusia yang mampu melakukan kejujuran yang benar. Nah, kejujurannya telah teruji semenjak awal dia masuk Islam. Nah, yaitu ketika kaum Quraisy menghina Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa mengenai Isra Mi'raj. Nah, Abu Bakarlah orang pertama yang meyakini kebenaran atau meyakini perbuatan tersebut. Nah, kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Nah, seorang yang melakukan suatu perbuatan maka harus sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Nah, ketika berani mengatakan tidak untuk korupsi, nah maka harus berusaha menjauhi perilaku korupsi, bukan justru mengatakan tidak, namun pada kenyataan dia malah melakukan tindakan korupsi. Nah, kejujuran Abu Bakar memang terwujud dengan tindakan nyatanya. Nah, dia tidak pernah meragukan sesuatu yang memang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kekuatan sifat jujur yang telah tertanam dalam dirinya sehingga dia membenarkannya dengan memang apa adanya. Nah, dia tidak membohongi dirinya sendiri ataupun orang lain karena dia benar-benar jujur, benar-benar memiliki sifat jujur terhadap perasaannya sendiri. Nah, selain itu kejujuran Abu Bakar juga tercermin ketika saat dia berdagang. Dia tidak pernah sama sekali menipu. Kemudian dia juga sangat jujur sehingga kejujurannya dan kebaikannya tersebut telah dikenal oleh banyak orang. Nah, kejujuran yang menjadi gaya hidupnya ini yang mengakibatkan Abu Bakar mendapat julukan sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, ini merupakan suatu bukti betapa besarnya iman yang ada dalam diri Abu Bakar. Dia tidak ragu mengenai segala apapun yang diucapkan oleh Nabi, dan dia meyakininya sebagai suatu kebenaran. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab pernah berkata, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, maka akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas. Nah, sifat Abu Bakar yang diteladani yang kedua yaitu ikhlas. Pada awal mula dakwah Islam, kaum muslimin mendapatkan sebuah tekanan berat, yaitu terutama kaum lemah dan para budak. Nah, banyak didera siksaan kejam. Hal tersebut karena keislaman mereka. Salah satunya yaitu adalah Bilal. Bilal ini seorang yang bernama Bilal bin Rabah adalah budak Habsyi milik Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal memeluk agama Islam secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Umayyah yang mengetahui Bilal telah masuk agama Islam seketika langsung berubah menjadi marah. Nah, Umayyah merasa
para pemimpin Quraisy dan Umayyah pun akhirnya menyiksa Bilal. Segala cara dilakukan Umayyah untuk membuat Bilal meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Nah, hal tersebut dilakukan Umayyah agar dapat menyelamatkan dirinya dari cibiran orang Quraisy karena telah memiliki budak yang tidak menurut terhadap perintah tuannya untuk menyembah Lata dan Uzza. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu sifatnya yang dermawan. Nah, tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memerdekakan banyak budak saat itu disayangkan oleh ayahnya yaitu Abu Kupah. Nah, saat Abu Kupah berkata, bukankah sebaiknya kau membebaskan budak-budak yang kuat, kemudian kau jadikan mereka penjagamu? Ayah, aku melakukan ini semata-mata hanya karena Allah, jawab Abu Bakar dengan lembut. Nah, betapa mulianya niat dan perlakuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hal tersebut dia lakukan semata-mata dengan penuh kesadaran dan bentuk empati terhadap mereka. Kemudian Abu Bakar pun saat itu dengan bersegera untuk mengeluarkan budak-budak dari penyiksaan. Salah satunya yaitu Yasir dan Sumayyah menjadi orang pertama yang mati syahid akibat penyiksaan tersebut. Nah, berdasarkan latar kisah di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu yang berkenaan dengan Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar melakukannya bukan karena ada yang meminta. Hal tersebut dia lakukan hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, hati Abu Bakar penuh dengan cinta yang abadi. Dia hanya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah dan Rasulnya. Abu Bakar telah meyakini dalam dirinya bahwa setiap harta yang dia habiskan di jalan Allah tidak akan hilang, tapi tetap kekal dan dapat membuat wajahnya tersenyum senang di jalan Allah. Nah, kemudian dalam surat Al-Lail ayat 5-12 Allah memuji kedermawanan dan keikhlasan Abu Bakar. Dalam ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan bagi kebaikan Abu Bakar. Kemudian yang keempat yaitu sifatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, keimanan dan kecintaan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW begitu besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan mengorbankan harta bendanya, kepentingan keluarga dan bahkan jiwanya demi membela Allah dan Rasulnya. Nah, saat menghadapi kaum kafir dan orang musyrik, Abu Bakar pun akan bersikap tegas. Nah, terdapat suatu riwayat yang menggambarkan ketegasan sikap Abu Bakar dalam menghadapi kaum kafir. Saat itu Abu Bakar sangat murka karena mereka yang hanya manusia biasa berani merendahkan kehormatan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terdapat pada saat diadakannya perang Tabuk. Nah, Rasulullah SAW menyarankan para sahabat untuk berinfak. Nah, hal tersebut dikarenakan perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh. Nah, begitu juga dikarenakan banyak jumlah dari kaum musyrikin, Rasulullah SAW telah menjanjikan seseorang mendapatkan pahala yang besar dari Allah bagi kaum yang ingin berinfak. Lantas para sahabat pun bersedekah sesuai kemampuan hartanya masing-masing. Nah, kemudian yang kelima yaitu sifatnya yang rendah hati. Nah, ketika beberapa waktu setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi
khalifah, datanglah seorang raja dari Himyar Yaman yang bernama Zulkala. Nah, dia datang dengan berpakaian dinas raja dan berbagai hiasan yang megah. Nah, di pakaiannya dengan ada mahkota yang berbuat dari emas dan juga memakai selendang sutra dilengkapi dengan emas. Nah, di belakang Zulkala ada 1000 hamba sahaya yang merendahkan dirinya kepada Zulkala. Nah, hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk rasa takut dan menghormati keagungan Zulkala sebelum menjadi khalifah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sudah terbiasa dalam memberikan pelayanan untuk penduduk yang berada di lorong-lorong. Di antaranya tetangganya terdapat wanita-wanita tua yang telah menjadi janda disebabkan kematian suami mereka atau yang telah gugur sebagai syuhada fisabilillah. Nah, terdapat pula anak-anak yatim yang kedudukannya tinggi dari siapapun, tapi dia tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang khalifah. Nah, kita sudah selayaknya bersikap tawadu atau rendah hati, membiasakan bersikap demikian, maka kita dapat terhindar dari sikap takabur atau sombong. Kemudian yang keenam yaitu ada keteguhan iman. Nah, keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Allah sangatlah teramat besar. Nah, hal itu dikarenakan dia benar-benar memahami hakikat iman. Nah, kalimat tauhid pun benar-benar sangat meresap dalam jiwanya dan dalam hatinya pula. Nah, dan itu terreplikasikan dari anggota tubuhnya, dan dia benar-benar menghayati maupun mengaktualisasikannya di dalam kehidupannya. Nah, maka dia pun menjadi sosok yang telah berhiaskan dengan akhlakul karimah yang luhur. Kemudian yang ketujuh, ini beliau sangat pengetahuannya sangat luas. Yang ketujuh ini ilmu dan pengetahuan yang luas. Dia juga dikenal sebagai sahabat yang paling memahami Al-Quran. Nah, Ibnu Katsir berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang memahami Al-Quran, karena ketika itu Rasulullah SAW mempercayainya untuk menjadi imam sholat bersama para sahabat lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang apabila mengimami kaum adalah yang paling memahami Al-Quran. Nah, Abu Bakar juga paling mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Ia pun sering menjadi rujukan bagi para sahabat lainnya mengenai sunnah Nabi. Nah, ia hafal banyak hadis dan dapat menyebutkannya ketika dibutuhkan. Nah, dialah yang paling mengetahui di antara para sahabat lainnya. Nah, hal itu karena sekian lama Abu Bakar telah menemani